Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini penyertaan-Nya tidak pernah berhenti kepada kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Saya mengajak kita sekalian malam hari ini untuk menyiapkan hati kita menerima lawatan dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Teristimewa malam hari ini, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu hadir dan ada di sepanjang jam waktu kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menerima kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya telah kami percaya dan imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dosa kami tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan dan kami dilayakkan itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu malam ini. Terangilah hati kami, pikiran kami, supaya firman ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Bimbing hamba-Mu Tuhan, supaya dengan benar hamba menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca, kita dengar dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi
dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Tak terkalahkan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kira cukup banyak di antara kita yang pernah menghadiri sebuah kebaktian, dan di dalam kebaktian atau ibadah itu ada beberapa orang yang memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ibadah-ibadah keluarga, kita juga memberi ruang, waktu dan tempat bagi keluarga di mana kita beribadah untuk memberi kesaksian tentang iman mereka, tentang apa yang pernah mereka alami dalam hidup mereka oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh pekerjaan Tuhan, yang tentu ketika diceritakan untuk menguatkan iman kita sendiri. Dan yang kedua adalah menguatkan iman orang lain yang mendengarkan kesaksian itu. Hanya saja saudara-saudara, saya mengingatkan kita semua supaya ketika kita memberi kesaksian, bukan diri kita yang kita tonjolkan, tetapi yang kita mau utamakan adalah Tuhan. Supaya kesaksian kita itu benar-benar adalah kesaksian yang membangunkan iman, bukan malah sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak terkalahkan oleh kuasa manapun. Ketika Paulus atau Saulus bersama dengan Barnabas berangkat ke Seleukia, mereka berlayar ke Siprus dan mereka tiba di Salamis. Mereka tiba di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan, mereka menyaksikan tentang firman Tuhan, menyaksikan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah menyelamatkan mereka, bahkan telah melakukan keajaiban-keajaiban di dalam penderitaan mereka. Saudara-saudara, menjadi catatan, di mana Injil diberitakan, di mana firman Tuhan disaksikan, pasti di situ ada penolakan-penolakan. Jadi bukan namanya Injil kalau diberitakan dan tidak ada penolakan. Selalu ada penolakan
penolakan. Dari mana datangnya penolakan itu? Dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini ada seorang tukang sihir dan juga nabi palsu yang bernama Bar Yesus, atau dalam ayat yang ke-8 dikatakan Elimas. Dia ingin menghalang-halangi kesaksian dan pemberitaan yang dilakukan oleh Barnabas bersama dengan Saulus. Apalagi ketika Gubernur Sergius Paulus ingin mendengarkan kesaksian dan pemberitaan Barnabas dan Saulus. Tukang sihir itu ingin membelokkan gubernur dari pemberitaan yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Bahwa ketika ketika kesaksian tentang Yesus disampaikan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya. Saudara-saudara, Paulus dan Barnabas tentu tidak hanya dengan kekuatan mereka untuk memberi kesaksian, tetapi itulah kesaksian yang benar, bukan lahir dari sebuah pengalaman-pengalaman hidup yang kosong, bukan dari sebuah hayalan-hayalan, tetapi kesaksian yang mereka sampaikan adalah dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini penting saudara-saudara. Mungkin ada saudara yang memberi kesaksian dan membenarkan kesaksian saudara itu dengan mengatakan Roh telah mengatakan kepada saya untuk mengatakan kepada saudara. Pertanyaan, apakah memang benar-benar itu oleh Roh Kudus? Kalau itu memang benar-benar datangnya dari Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menolak dan membantah hal itu. Malah kuasa yang menghalang-halanginya, berbagai manifestasi kuasa iblis, dikalahkan oleh kuasa Allah. Saudara-saudara, Elimas atau Bar Yesus, seorang tukang sihir dan nabi palsu ini, dikalahkan oleh kuasa Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat 11, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. Dan itu benar-benar terjadi kepadanya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut, jangan pernah ragu bersaksi tentang Yesus, tetapi bersaksilah benar-benar oleh kekuatan Roh Kudus, jangan dengan kekuatan saudara-saudara. Oleh karena apa? Dari kesaksian itu, iman orang lain akan bertumbuh. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara-saudara, apa yang membuatnya takjub? Adalah kuasa Roh Kudus. Dan kemudian yang kedua, kuasa Allah itu sungguh nyata, mengalahkan setiap musuh-musuh, mengalahkan semua kuasa yang menghalang-halangi pemberitaan oleh karena namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan memberkati. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya.
pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh melihat kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Melalui pemberitaan Barnabas dan Saulus atau Paulus. Kuasa-kuasa yang menghalangi kesaksian dan pemberitaan mereka dikalahkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan dari kesaksian dan pemberitaan mereka, iman orang lain bertumbuh. Kami adalah saksi-Mu Tuhan. Beri kami keberanian untuk terus bersaksi, baik dalam kata dan perbuatan kami, beri hidup kami, agar supaya orang lain dikuatkan. Tetapi baiklah kesaksian itu datangnya dari firman Tuhan, dan oleh tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mohon pengampunan jika kami pernah bermaksud untuk bersaksi, tetapi kesaksian itu adalah kesaksian yang manipulatif. Kami mencoba membenarkan pengalaman, peristiwa, kisah-kisah hidup kami dengan membenarkannya dengan pimpinan Roh Kudus. Bukannya iman orang lain terbangun, tetapi justru kesaksian itu menjadi batu sandungan. Ajar kami untuk terus menghidupi firman-Mu Tuhan, supaya ketika kami beritakan dan kami saksikan, itu menjadi tanda heran bagi orang lain. Kami berdoa, jadikan kami sebagai keluarga-keluarga yang menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Bersehati berdoa malam hari ini. Kami menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan berbagai kuasa, dosa, tipu daya iblis dalam hidup mereka, yang kemudian membawa penderitaan. Berilah kemenangan kepada mereka Tuhan, apapun bentuk dosa yang olehnya mereka telah berjuang melawan dan mengalahkannya. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sedang menata usaha, menata masa depan mereka melalui pendidikan, bisnis, perjalanan, berilah kemudahan. Bagi mereka yang sedang berjuang sakit penyakit, bahkan menghadapi keterbatasan karena usia yang sudah lanjut, Tuhan berilah kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Dan jika Engkau berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang merindukan kesehatan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan lagi setahun usia bagi mereka. Kami sebut dalam doa Devika Salepang, Moses Christian Rivaldo Randan, Efraim Raymond Silambi, Andre, Catherine Kristiante Natania Asa. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin dewasa dalam iman kepadamu Tuhan. Berdoa bersama dengan Bapak Antonius Makaba dan Ibu Yuliana Kombong atas pertambahan usia pernikahan mereka. Mereka akan semakin bahagia di dalam rumah tangganya. Tuhan tetap memberkati majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja, tim renungan harian, yang terus mempersiapkan menata dan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bangsa ini, pemerintah kami, terkhusus menghadapi pandemi COVID-19. Semua langkah strategis yang diambil adalah menjadi jalan yang terbaik, dan kami bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan, kami akan istirahat malam hari ini. Lindungi kami Tuhan. Namun mungkin ada juga saudara kami yang akan bekerja. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan.
Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gereja yang berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Renungan Harian dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 3 November tahun 2020. Tuhan memberkati.